Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan kita hari ini adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Materi ini merupakan materi yang sudah kalian himpun atau kalian rangkum jikalau kalian mengikuti arahan-arahan Ibu pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pertama, Ibu akan mengingatkan kembali kalian mengenai beberapa istilah-istilah yang ada di konsep gerak. 1. Gerak lurus, yakni gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Berikutnya adalah jarak, yakni panjang lintasan yang ditempuh. Berikutnya adalah perpindahan. Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda atau jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Berikutnya, kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dan yang terakhir merupakan speedometer, yakni alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. Ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kita misalkan perpindahan dari A ke B sejauh 50 meter dan bergerak lagi dari B ke C sebanyak 50 meter. Benda bergerak dari A ke B dan ke C. Lalu dari C, benda bergerak lagi ke arah B, maka dikatakan benda bergerak dari A ke B, ke C, ke B. Kalau kalian ingin menghitung jaraknya, maka jarak sama dengan 50 meter ditambah 50 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Maka bisa dikatakan perpindahan sama dengan 50 meter ditambah 50 meter dikurangi 50 meter sama dengan 50 meter. Yang dikurangi ini merupakan ketika benda bergerak dari C ke B, maka akan dikurangi karena dia mengalami kemunduran, seperti itu. Berikutnya adalah rumus kelajuan. Rumus kelajuan V sama dengan S per T. V sama dengan kelajuan dengan satuan meter per second. S sama dengan jarak yang ditempuh, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu yang dibutuhkan, satuannya adalah second. Ya. Berikutnya adalah rumus kecepatan. Rumus kecepatan V yang disimbolkan dengan V ada tanda panah seperti itu. Kalian bisa lihat. V yang ada tanda panahnya sama dengan kecepatan dengan satuannya meter per second. Dan berikutnya adalah ada delta S, yakni adalah perpindahan, satuannya adalah meter, dan T yakni waktu yang dibutuhkan, satuannya adalah second. Jadi kalau kamu mau menghitung kecepatan, maka rumusnya adalah V yang ada tanda panahnya sama dengan delta S dibagi T. Di sini ada kesimpulannya. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Ya, kalau kalian lihat buku digital kalian atau lihat e-book kalian, di situ ada contoh soal di bubble map, yakni yang menunjukkan tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Di bubble map itu ada beberapa bagian yang kosong yang sudah di sini ada isinya. Ya, di sini ada rumus kelajuan
yaitu V sama dengan S dibagi T yang sudah tadi dijelaskan. Berikutnya adalah di bubble kecepatan yang dikosongkan pada bubble yang paling atas berkaitan dengan perpindahan, bahwa kecepatan adalah berkaitan dengan perpindahan. Lalu alat yang digunakan adalah GPS. Mungkin kalian sudah tahu beberapa tentang GPS. Di sini ada beberapa contoh soal yang akan saya jelaskan secara sederhana sekali. Contoh soal kelajuan, sepeda bergerak ke arah barat sejauh 40 meter dan kembali ke timur sejauh 20 meter, memerlukan waktu 40 sekon. Besar kelajuannya adalah, caranya adalah balik ke rumus untuk mengukur kelajuan. V sama dengan S dibagi T sama dengan 40 meter ditambah 20 meter per atau dibagi 40 second. Kita hitung 40 ditambah 20 sama dengan 60 meter. Kita bagi ke 40 second. 60 dibagi 40 sama dengan hasilnya adalah 1,5 meter per second. Berikutnya contoh soal kecepatan. Sederhana sekali gambarnya. Soalnya adalah sepeda bergerak ke arah barat sejauh 40 meter dan kembali ke timur sejauh 20 meter, memerlukan waktu 40 sekon. Besar kecepatan adalah, ini adalah untuk menghitung kecepatan seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. V atau V dengan arah panah sama dengan delta S dibagi T sama dengan 40 meter dikurang 20 meter per 40 second sama dengan hasilnya adalah 20 meter per 40 second sama dengan 0,5 meter per second. Berikutnya ada lagi tabel di bawah, tabel 11. Di sini kalau kalian perhatikan di situ ada tabel yang berisikan waktu, second, jarak dengan satuannya meter. Waktu dan jarak tempuh bersepeda. Waktu 0 jaraknya tentu 0 meter. Waktu 1 jaraknya 2 meter. 1 second, 1 detik ya. Berikutnya adalah waktu 2 second, maka jaraknya adalah 4 meter. Waktu 3 second, jaraknya 6 meter. Waktu 4 second, maka jaraknya adalah 8 meter. Dan waktu 5 second, maka jaraknya adalah 10 meter. Kalau kalian perhatikan, di sini masing-masing setiap meningkat per secondnya, maka memiliki dan ditambahkan 2 meter. Oke. Di tabel bawahnya ada soal yang harus kita amati dan kita kerjakan tentunya. Tabel yang di atas menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Coba gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung. Kita akan hitung yang A, B, dan C. Hasilnya adalah A, kelajuan sepeda pada detik kedua sama dengan V sama dengan S dibagi T sama dengan 4 meter per 2 sekon sama dengan hasilnya 2 meter per second. B, kelajuan pada detik keempat V sama dengan S dibagi T sama dengan 8 meter per 4 sekon. Hasilnya 2 meter per second. Berikutnya juga ada yang kelima, hampir sama. Hasilnya semuanya adalah 2 meter per second. Bu, kalau soalnya beda bagaimana? Harus tetap balik lagi ke rumus V S dibagi T. Ya, seperti tadi yang saya sudah bilang, kalau kita lihat begitu aja sudah lihat ya selisihnya, yakni selisihnya 2 Bu masing-masingnya. Tapi kalau kita masuk ke rumus dan nanti kita menemukan soal, maka bisa jadi itu tidak tetap seperti itu gitu ya. Dan ketika kalian harus menghitung berapa V-nya, maka harus mengingat dan balik lagi ke rumus. Dan ingat lagi-lagi satuannya harus dikembalikan, ingat lagi meter per second. Oh ya, di sini ada yang D, percepatan yang dialami sepeda. Di sini ada sederhana banget. Percepatan yang dialami sepeda ini merupakan salah satu contoh soalnya. Saya ambil dari second kedua dan second keempat.
Untuk menghitung percepatan, A sama dengan delta V per delta T. Untuk menghitung delta V, V keempat dikurang V kedua per T keempat dikurang T kedua sama dengan 2 meter per second dikurang 2 meter per second. V yang sudah tadi kita hitung ya sama-sama ya, hasilnya sama, baik yang second kedua atau second keempat hasilnya adalah 2, maka 2 meter per second dikurang 2 meter per second per 4 second dikurang 2 second sama dengan 0 meter per second per 2 second. 0 dikurang 2 sama dengan hasilnya adalah 0 meter per second. Seperti itu. Jadi dari ini kita bisa ambil kesimpulan, terdapat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan dapat diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan menggunakan GPS. Itu perbedaannya. Jadi kelajuan diukur dengan speedometer, kecepatan menggunakan GPS. Keduanya masing-masing berkaitan dengan perpindahan, yakni mau dari kelajuan ataupun kecepatan, kaitannya adalah perpindahan. Dan yang terakhir, sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Jadi tiap secondnya dia hanya naik 2 meter per second. Oke, gitu. Kesimpulannya, sepeda bergerak dengan kelajuan tetap, yaitu 2 meter per second, seperti tadi yang sudah dibahas. Dan percepatan yang dialami sepeda adalah 0. Kenapa? Karena hasilnya sama setiap secondnya. Seperti itu. Ya, pembahasan berikutnya ada yang saya lewatkan rasanya. Ada gambar 1.6 pada buku kalian atau e-book kalian. Di sini penjelasannya adalah saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah di tiap waktunya. Pada anak panah hijau ada VO, kita baca VO ya, atau VT. Dan diperlambat anak panah merah atau panah merah, VO dan VT. Perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Ya, keterangannya untuk gambar tersebut menunjukkan bahwa mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS yang ada di mobil tentunya. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A, untuk menghitung percepatan, delta V dibagi delta T, atau untuk menghitung delta V atau delta V sama dengan VT dikurangi VO. A di sini merupakan percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Delta V perubahan kecepatan, satuannya meter per second. Delta T perubahan waktu, satuannya second. VT kecepatan akhir, satuannya meter per second. VO kecepatan awal meter per second. Yuk, let's discuss. Di sini ada soalnya nih yang kita bisa diskusikan. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau kita wakilkan dengan 20 meter per second diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 second dengan proses perubahan seperti tabel 1.2. Oke, kita buka bawahnya. Tabel 1.2 itu ada 3 tabel, dan di yang sebelah yang kiri ada VO meter per second, 20 meter per second. Secondnya atau T-nya itu ada yang dari 0 sampai 5. VT-nya
20, 16, 12, 8, 4 sampai dengan 0. Satuannya meter per sekon. Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Coba discuss dengan teman sebangkumu. Oke, kita jangan nyari teman sebangku karena kita ada di rumah. Jangan tanya mama atau yang lain dulu. Yuk kita mandiri. Kayaknya di keluarga di rumah juga udah mulai pusing dan letih ya. Jadi kita belajar sendiri yuk. Bismillah. Oke. Setelah melakukan discuss, apakah kamu telah menemukan besarnya perubahan kecepatan dalam setiap sekon? Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.2 dapat diketahui besar perlambatan mobil sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nilai tersebut diperoleh dari VO 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon, VT 0 km per jam tentu sama dengan 0 meter per sekon, delta T-nya 5S. Oke, untuk kecepatannya delta V dibagi delta T, kita masukkan angkanya 20 dikurang 0 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka diingat ya, percepatan gerak mobil adalah tetap sehingga mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Perbedaan dengan slide sebelumnya adalah gerak lurus beraturan, kalau ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan atau tetap sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasi. Untuk memudahkan maka dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, memudahkan perhitungan kita ya. Oke, next. Itu ada soal. Inilah yang akan kalian kerjakan. Silahkan tulis di buku tulis IPA kalian soalnya dan cara menghitungnya. Jadi bukan hanya jawabannya saja, tapi saya ingin lengkap dengan rumusnya, cara menghitungnya dan jawabannya. Soalnya hanya 2. Bu, ini gimana ngerjainnya? Karena beda banget. Nomor 1, kita disuruh nyari percepatan yang dialami mobil tersebut. Yang 2, kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon. Saya hanya membayangkan saya minum air kelapa, Bu, bukan yang ngitung pas dia jatuh. Oke, kita let's try to science sedikit aja. Jadi tolong rumus yang ini jangan polos-polos banget, langsung kalian masukkan saja gitu ya ke dalam angkanya. Kalau kalian perhatikan ada menghitung kecepatan A sama dengan delta V dibagi delta T. Maka dibalik-balik. Kalau yang tadinya mencarinya harus dibagi delta V dibagi delta T, maka ketika mencari delta mencari delta T, maka harus dikali. Gimana caranya? Silakan di otak-atik rumusnya. Saya buat cluenya, silakan otak-atik rumusnya. Ya. Bu, saya mau nyari di Brandly aja deh. Bu, saya mau nyari di browsing aja. Saya hargai tiap usaha kalian kok. Karena ini kita hanya mencoba soal. Silahkan kerjakan dengan usaha kalian. Bu, saya kayaknya makin pusing nih, Bu. Oke, saya juga pusing. Memang kalian doang yang pusing. Jadi sama-sama yuk kita berproses, sama-sama kita belajar, berusaha. Saya berusaha menjelaskan semaksimal mungkin. Please maksimalkan juga ikhtiar dan usaha kalian. Ada lagi kalimat, Bu, kayaknya saya gak cerdas-cerdas juga. Oke sayang, niatkan semua karena Allah. Jadi awali ketika belajar karena Allah, akhiri dengan Alhamdulillah. Dan niatkan walaupun akhirnya kalian gak cerdas juga, semoga Allah yang mencerdaskan kalian dengan caranya Allah. Itu saja ya, tetap optimis. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Silakan dikerjakan 2 soal ini saja, tulis di buku IPA, kumpulkan. Saya tunggu sampai jam 15.00. Saya ingin beserta caranya, beserta rumus yang sudah kalian otak-atik dan jawabannya. Tolong dikumpulkan kapan, Bu? Dikumpulkannya sampai jam 15.00 hari ini. Oke? Bu, caranya gimana? Silahkan discuss lewat WhatsApp sama teman kalian, atau simak penjelasan saya yang tadi, atau diingat-ingat, atau mungkin mau cari bahan sumber lain, silahkan.
Oke, karena ilmu sifatnya tidak terbatas, kalian sudah SMP, bukan anak SD lagi. Yuk belajar mengeksplorasi ilmu sesuai dengan kemampuan kalian, bukan hanya menghinggapi satu buku saja atau satu penjelasan saja. Cari pembahasan termudah kalian yang bisa kalian pahami. Itu saran dari saya. Ya, selamat belajar untuk pelajaran selanjutnya. Ini menjadi tugas sampai jam 15.00. Saya tunggu, silakan kumpulkan di grup ini saja beserta cara dan jawabannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.